didukung oleh Baik pemirsa, kami lanjutkan Mas Hanta. Tadi sebelum jeda kita sekarang sudah mulai bicara solusinya terus apa sih? Karena mereka juga harus mulai bekerja nih. Menurut Anda apa yang paling efektif? Kalau solusi kan kita harus tepat juga melihat problem, diagnosa utamanya. Kalau kita lihat dua blok politik ini terbentuk awalnya bukan karena sentimen ideologi, tapi ada sentimen jauh lebih panjang soal menang dan kalah. Dan soal kalau bicara koalisi diikat apakah karena kedekatan ideologi, tidak relevan. Karena kedekatan platform program juga tidak relevan. Tapi yang ketiga adalah karena diikat oleh pembagian, power sharing lah kira-kira gitu. Nah karena ini yang digunakan, maka yang bisa ditempuh adalah kalau misalnya kemarin kan cukup banyak ya alternatif, misalnya ketika mendorong Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu. Itu manuver menurut saya bumerang bagi Jokowi, jangan ditempuh tentu. Yang kedua misalnya para ketua umum itu bagus, tapi kadang seperti menebas angin, agak sulit mempertemukan para ketua umum dalam kondisi seperti saat ini. Tetapi yang mungkin adalah komposisi, karena ini kan power sharing, karena itu dua kemungkinan. Kalau ingin agak lama melingkar lagi, berputar, adalah ditambahkan seperti Afi katakan tadi, posisi alat kelengkapan dewan dan komisinya diperbanyak dari 11 itu, atau tetap 11 tapi wakil ketua komisinya ditambah 1, itu satu. Tetapi harus merevisi lagi, agak berputar, dan prosesnya mungkin ada efeknya, akan menambah anggaran dan seterusnya. Yang kedua, saya cenderung yang kedua ini yang harus kita dorong adalah harus ada musyawarah mufakat, kembali kepada prinsip proporsionalitas tadi, dan istilahnya bukan kocok ulang. Kalau kocok ulang itu sesuatu seolah sudah ada yang sah, ada sesuatu yang sudah legal, itu seseolah. Tapi menurut saya belum, ini harus ini belum legal. Kemudian pembagian posisi-posisi ketua. Ada persoalan P3, ada persoalan di tatib pasal 251 dan 284 itu kan. Proses keputusan harus terdiri dari 6 fraksi itu, dan P3 termasuk yang diperdebatkan. Nah, ini berarti kan belum selesai, karena itu harus dipilih dengan mekanisme dengan prinsip proporsionalitas tadi. Ini yang harus mengedepankan musyawarah mufakat. Menurut saya solusinya terletak di sana. Kalau itu bisa dikerjakan, kita akan menemukan paling tidak solusi dalam jangka pendek dan cepat. Kalau musyawarah mufakat, Anda lihat ini siapa yang akan kemudian memulai, siapa yang mulai melunak, siapa yang masih bersikeras, bagaimana posisinya untuk kemudian, karena semua orang tentu mau melihat DPR bekerja, musyawarah mufakat, azas Pancasila seperti itu. Harus kedua-duanya. Harus kedua-duanya memulai, kedua-duanya harus karena posisi hari ini kedua-duanya tidak diuntungkan. Dan ini yang saya bilang strategi KIH menjadi efektif. Meskipun tidak benar dalam logika benar salahnya, tetap efektif strategi ini, sehingga semuanya mengalami delegitimasi karena dentuman tadi. Nah, kedua-duanya saya pikir harus melihat, harus mengalah, harus mengedepankan DPR jangan disamakan dengan logika eksekutif. Single chief eksekutif seorang presiden itu beda dengan 560 anggota DPR yang merepresentasikan kekuatan rakyat. Nah, itu yang harus dikedepankan. Dan ingat, politik kita itu terus bergulir ya. Jangan, saya selalu mengatakan politik itu dinamis. Ada hukum besi dalam politik, tidak ada perlawanan dan perkawanan abadi di dalam politik. Yang ada kan selalu itu klasik kan, hanya kepentingan. Nah, dinamika ini kan berputar, terus berputar, sehingga kedua kelompok menurut saya harus sama-sama mengalah, dan kita harus menunggu yang mengedepankan ada elit yang mengatakan kami penyeimbang, kami selalu di tengah. Ini dibuktikan kalau memang penyeimbang, jangan berada di salah satu blok. Iya, jangan berada di salah satu blok. Kemudian Mas, ketika Anda katakan bahwa ini harus dua-duanya sama-sama mengalah, siapa sih, atau minimal harus tokoh yang mana yang muncul? Karena kalau lihat dari keduanya ini mungkin juga masih ada gengsi, ada kemudian merasa bahwa nanti dulu ini belum musyawarah selesai. mufakat. Musyawarah mufakat itu artinya kedua-duanya membangun negosiasi baru, membuat konsensus baru. Kemudian dari koalisi Merah Putih ada timnya, kemudian koalisi Indonesia Hebat juga ada timnya. Ya, mereka berdiskusi, karena kalau tanpa ini kedua-duanya dirugikan. Untuk apa lalu yang kemarin itu dibentuk oleh koalisi Merah Putih tetapi tidak mendapatkan legitimasi, sementara eksekutif pun enggan untuk melakukan rapat dengan mitra kerjanya, sementara rakyat terbelah, kan tidak ada diuntungkan. Ini sama sekali tidak produktif lah situasi ini. Karena itu kedua-duanya ada dua jalan. Kalau mau cepat tadi itu, mari dengan 11 ini lalu dihitung secara proporsional. Proporsional kekuatannya kan 44. Kalau P3 dimasukkan 44% di koalisi Indonesia Hebat, kemudian 56% di koalisi Merah Putih plus P3 plus Demokrat yang katanya penyeimbang itu. Nah, ini yang dibagi menjadi dua. Nah, kalau misalnya ini juga sulit, ya terpaksa tadi itu
jalan keduanya, tetapi memang akan ada kritik pemborosan, menambah berarti alat penambahan kelengkapan, komisi berputar lagi, agak panjang jalannya karena harus ada revisi. Tetapi saya berharap yang pertama jalannya lebih pendek. Setelah itu DPR fokus pada fungsi tiga hal itu, menyerap aspirasi publik dan betul-betul kan pemerintah kan harus diawasi. Gimana kontrolnya? Controllingnya gimana? Untuk mengawasi pemerintah seperti apa? Ini kan tidak bisa. Siapa yang akan mengontrol? Ada dua versi seperti ini. Nah, ini yang saya pikir harus dikedepankan oleh semua partai politik. Ketua umum harus memperhatikan. Mas, pertanyaan terakhir, Ketua MPR mengatakan bahwa dalam 1-2 minggu ke depan akan ada solusinya. Sama juga dikatakan oleh Pramono Anung. Akan 1-2 minggu ke depan akan terjadi sebuah titik islah. Anda yakin ini akan selesai dalam 1-2 minggu ke depan? Karena kita harus menunggu pada ini kayak perputaran bumi, dia akan jalan terus, siapapun manusia yang berganti, aktor politik berganti akan tetap berjalan. Cuma pilihannya hanya dua, Afi. Kita akan melihat tontonnya apakah kesimpulan terakhirnya apakah akan tetap 11 komisi dengan wakil ketua yang tetap, lalu ada proporsionalitas yang terbagi. Proporsionalitasnya harus dua pihak menerima. Kalau misalnya KIH menerima dengan tidak 44%, mungkin ada salah satu yang mengalah, akan terjadi. Tapi kalau titik temu ini tidak ditemukan, kemungkinan akan menambah karena KMP sudah membagi kursi itu berputar lagi belakang. Saya pikir ini harus ditunjukkan betul komitmennya pada rakyat. Menarik, kita akan lihat siapa yang kemudian memegang komitmennya pada rakyat 1-2 minggu ke depan. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda atas waktunya di Prime Time News. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Time News. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.